Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amar Motor Plus. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang bagian head yang biasanya mengalami bocornya sebuah kompresi mesin. Nah, jadi untuk bocornya sebuah kompresi mesin itu bukan dari piston saja ataupun dari block silinder ataupun dari ring piston. Dia akan mengakibatkan kebocor kompresi itu dari bagian head cylinder, bagian komponen yang ada di head cylinder. Salah satunya di bagian klep. Nah, di bagian klep. Jadi bagaimana kita mengetahui sebuah klep itu mengalami yang namanya keausan? Jadi kalau misalkan kita perhatikan, jadi kita perhatikan bagian batang klep. Bagian batang klep ini kalau misalkan udah mengalami goresan, artinya harus diganti baru. Kemudian di bagian payung klep, nah kita perhatikan kalau misalkan payung klep ini udah mengalami tajam, kalau misalkan kita raba, ini masih bagus. Nah kalau misalkan ini dia kan masih bagus posisinya, masih bagus. Ya, mungkin kurang jelas untuk di kamera. Nah kalau misalkan ini kan masih bagus nih. Dia kalau misalkan ujungnya, nah yang agak putih ini, kalau misalkan ini udah terlalu tipis hingga klepnya ini, payungnya ini tajam, artinya harus diganti dengan yang baru. Nah untuk bagian klep. Kemudian bagian boss klep. Nah perhatikan di sini ada dua buah boss klep, bagian in dan X. Nah jadi kalau misalkan boss klep ini udah mengalami keausan, harus kita ganti baru. Nah, jadi nanti kita bawa aja ke tukang bubut untuk pergantian boss klep. Nah, daerah saya untuk pergantian boss klepnya sekitar lebih kurang 120.000. Nah, untuk pergantian boss klep. Jadi bagaimana kita mengetahui boss klep itu bagus atau tidaknya? Jadi untuk pengecekan dari boss klep ini, ya, kita pasang dulu klepnya. Nah, kita pasang dulu klepnya. Nah kemudian kita goyang. Kalau misalkan dia udah mengalami kelonggaran, artinya boss klep ini harus kita ganti baru. Nah, biasanya ada juga sekaligus pergantian, misalkan kedua-duanya, tergantung mana yang rusak. Nah ya, jadi untuk pengecekannya bisa kita goyang, gerakkan seperti ini. Kalau misalkan udah mengalami kelonggaran, ya, artinya boss klep harus kita ganti yang baru. Ataupun cara yang kedua yang lebih efektif, nah di bawah ini ada lubang. Nah lubang ini kita tutup menggunakan jari tengah, ya, kita tutup. Usahakan jangan keluar angin, usahakan kita tutup dengan rapat. Kemudian kita tarik. Nah kita tekan, kita tarik ke atas. Nah kita tahan menggunakan jari tengah ataupun jari telunjuk, ya, lubangnya ini. Nah ini kan ada lubang. Nah kita angkat sedikit klepnya, kita tekan, ya, kemudian kita tarik. Nah, kalau misalkan dia tak padat, kurang padat, artinya boss klepnya harus kita ganti. Ini, ya. Nah artinya ini boss klepnya harus kita ganti. Nah untuk yang kedua, bagian klep X, ya, kita pasang lagi bagian klep X. Nah, kita tekan lagi di bawahnya, kita tekan, kemudian kita tarik. Nah ini dia masih padat ini, dari suaranya kita bisa dengar. Nah, ini masih padat, masih ada suaranya. Nah, artinya klep bagian X ini masih bagus. Apa namanya? Boss klep bagian X ini masih padat. Artinya yang harus kita ganti bagian klep in aja, bagian boss klep in, ya. Ini yang harus kita ganti karena dia udah mengalami yang namanya kelonggaran. Kalau misalkan kita tidak ganti, nanti akan bocornya sebuah kompresi. Nah,
Jadi kalau misalkan bocor kompresi bagian ini nih, bahan bakar akan boros. Nah, jadi bahan bakar itu akan boros karena kerjanya udah nggak maksimal. Jadi satu biji aja kita ganti. Nah, kemudian yang disebabkan bocornya sebuah kompresi, bagian apa namanya, seal clamp yang ada di bawah ini. Di sini ada seal clamp ya. Kalau misalkan seal clampnya ini udah bocor, udah mengalami kelonggaran, harus kita ganti baru. Nah begitu kira. Kemudian di bagian settingnya, di bagian ini perhatikan, kalau misalkan lingkaran ini udah terlalu ke dalam ya, kita perhatikan ya. Nah, bagian ini udah terlalu ke dalam, misalkan kita masukin klep. Nah, ibaratkan klep ini udah masuk ke dalam, udah terlalu ke dalam. Dalam arti kata lubangnya ini udah ke dalam. Jadi harus kita setting ulang. Nah, jadi bawa ke tukang bubut. Nah, kalau misalkan untuk posisi X ini masih bagus. Coba perhatikan. Dia masih. Nah, coba perhatikan. Mungkin untuk kamera kurang jelas ya. Nah, jadi bagian ini harus disetting ulang. Boss clamp harus diganti baru. Kemudian bagian ini harus disetting juga. Bagian head cylinder, bagian headnya harus disetting ulang. Nah, gitu kira-kira ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita nggak ganti, kompresinya nanti akan bocor kembali. Jadi percuma kita ganti ring piston, blok silinder kita ganti baru. Kalau misalkan ini nggak kita setting ulang ataupun bagian boss clampnya tidak ganti baru, nanti akan bocor kompresi. Nah kira-kira begitu. Oke. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.